Bayangkan, seorang wanita parubaya yang hidupnya terlihat sempurna di mata banyak orang. Ia punya rumah mewah bagai istana, mobil berjejer di garasi, jabatan mentereng sebagai seorang kepala dinas, dan harta yang tak pernah habis. Semua orang menganggap hidupnya sudah bahagia. Bahkan sebagian iri padanya. Tapi siapa sangka, di balik senyum anggun dan penampilan glamor, ada hati yang sepi, rapuh, dan merindukan kasih sayang. Bu Ratna, seorang janda kaya raya, hidup sendirian setelah ditinggal suaminya untuk selamanya. Bertahun-tahun, ia mencoba menutupi kesendiriannya dengan sibuk bekerja, berpesta, dan belanja barang-barang mewah. Namun, setiap kali malam tiba, ia hanya menatap lampu kristal di ruang tamunya, sambil bergumam, "Untuk apa semua ini kalau tak ada seorang pun yang benar-benar mengerti aku?" Sampai akhirnya, takdir mempertemukannya dengan seorang muda yang sama sekali tidak pernah ia duga. Bukan seorang pengusaha sukses, bukan pejabat tinggi, melainkan hanya seorang tukang listrik sederhana. Seorang pria yang datang dengan tangan berlumur oli, baju kerja penuh noda, tapi tatapannya jujur, senyumnya hangat, dan sikapnya begitu tulus. Pertemuan singkat itu mengubah segalanya. Dari sekedar memperbaiki kabel, tukang listrik bernama Andi itu tanpa sadar memperbaiki sesuatu yang jauh lebih penting. Hati Bu Ratna yang telah lama retak. Inilah kisah nyata yang penuh air mata, lika-liku dan kejutan, kisah seorang janda kaya raya yang hanya ingin dimengerti bukan oleh orang-orang berpangkat, tapi oleh seorang tukang listrik ganteng yang sederhana. Cerita yang akan membuat kita semua bertanya, benarkah cinta sejati memang tidak pernah mengenal harta dan jabatan? Halo sahabat kisah Luna, semoga kalian selalu sehat dan bahagia dimanapun berada. Jangan lupa tuliskan kota asal kalian di kolom komentar agar kita bisa saling mengenal lebih dekat. Dan pastinya dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah inspiratif untuk Anda. Di mata masyarakat, nama Ratna Pramesti bukanlah nama sembarangan. Ia adalah seorang perempuan berusia 42 tahun yang menjabat sebagai kepala dinas di sebuah kota besar di Jawa. Setiap langkahnya selalu menjadi sorotan, setiap geraknya selalu diperhatikan, dan setiap ucapannya dianggap penting. Bagaimana tidak, Ratna dikenal sebagai sosok wanita karir yang sukses, tegas, dan berwibawa. Ia menjadi inspirasi banyak wanita karena mampu berdiri tegak meski statusnya seorang janda. Namun, di balik semua sorot kamera, di balik tepuk tangan ketika ia menghadiri acara resmi, tersimpan rahasia besar yang tak pernah ia tunjukkan pada siapapun, kesepian yang mencekik. Rumah Ratna megah bak istana, berlokasi di kawasan elit dengan gerbang besi yang menjulang tinggi, halaman luas yang dipenuhi taman bunga, dan kolam renang berkilau yang jarang sekali ia gunakan. Mobil-mobil mewah berjajar rapi di garasi, sedan Eropa, SUV hitam gagah, bahkan mobil sport yang hanya sesekali keluar saat ia ingin melepas penat. Dari luar, siapapun yang melintas akan berpikir hidup wanita itu pasti sempurna. Namun bagi Ratna, rumah mewah itu lebih mirip penjara emas. Dinding-dindingnya dingin, ruang tamu yang luas terasa hampa, dan kamar tidur utama yang megah hanya membuatnya semakin merasa sendirian. 5 tahun lalu, suaminya, seorang pengusaha ternama, meninggal karena serangan jantung mendadak. Saat itu, Ratna benar-benar terpukul. Dunia seakan runtuh dan ia terpaksa belajar menjalani hidup seorang diri. Banyak orang mengira Ratna akan jatuh, tapi ia justru bangkit dengan cara bekerja lebih keras, menenggelamkan diri dalam kariernya. Setiap pagi ia berangkat ke kantor dengan riasan sempurna,
dan pakaian elegan. Di ruang rapat, ia tampil meyakinkan dengan suara lantang dan keputusan tegas. Tak ada yang menyadari bahwa di balik mata yang tegas itu ada malam-malam panjang penuh tangisan yang tak pernah terlihat oleh siapapun. Kalau aku terlihat rapuh, dunia akan menginjakku, batinnya. Karena itulah Ratna membangun tembok tinggi di sekeliling dirinya, menjaga citra, menjaga harga diri, seolah-olah ia tak pernah membutuhkan siapapun. Sebagai seorang kepala dinas, Ratna selalu menjadi bahan pembicaraan. Saat ia menghadiri pesta atau acara resmi, orang-orang berbisik, "Itu Bu Ratna, janda kaya raya yang sukses itu. Cantik ya, meski sudah kepala 4. Ah, tapi katanya dia terlalu angkuh. Mana mungkin pria biasa bisa mendekatinya. Kalau dia mau, sebenarnya bisa menikah lagi dengan siapapun. Tapi kenapa dia tetap sendiri ya?" Ratna hanya tersenyum setiap kali mendengar bisik-bisik seperti itu. Ia sudah terbiasa menjadi bahan gosip. Namun jauh di lubuk hatinya, kata-kata itu menusuk. Iya benar, dia memang bisa menikah lagi jika mau. Banyak pejabat, pengusaha, bahkan lelaki muda yang mendekatinya. Tapi semua terasa hambar. Mereka hanya melihat statusnya, hartanya, bukan dirinya sebagai seorang wanita yang ingin dicintai dengan tulus. Malam adalah saat paling sulit bagi Ratna. Sepulang dari kantor, ia duduk di ruang tamu, ditemani cahaya lampu kristal yang berkilau. Segelas anggur di tangannya, namun bukan untuk dinikmati, melainkan hanya untuk menemaninya merenung. Di kursi panjang itu, ia sering menatap kosong ke arah televisi yang menyala tanpa suara. Untuk apa semua ini kalau tak ada seorang pun yang benar-benar peduli padaku? Untuk apa harta, jabatan, dan hormat orang-orang kalau saat aku sakit tak ada yang menggenggam tanganku? Bisiknya lirih. Ada malam-malam di mana ia menatap foto suaminya yang tergantung di ruang keluarga. Senyum lelaki itu membekukan hatinya. Kadang ia meraba bingkai foto itu sambil berbisik, "Aku kuat, Mas. Tapi aku lelah." Air mata jatuh tanpa ia sadari. Sebagai wanita, Ratna tidak hanya merindukan sosok suami yang bisa melindungi. Ia juga merindukan kebersahajaan. Seseorang yang tidak peduli siapa dirinya di luar sana, tidak peduli ia seorang kepala dinas, tidak peduli ia kaya raya. Ia hanya ingin seorang pria yang mau duduk di sampingnya, mendengar keluh kesahnya, menemaninya makan malam dengan obrolan sederhana, atau sekedar tertawa bersama tanpa beban. Namun, semakin ia mencari di lingkungannya yang penuh pejabat dan orang kaya, semakin ia kecewa. Semua yang mendekatinya selalu punya kepentingan. Ada yang ingin proyek, ada yang ingin status, ada pula yang hanya ingin menempel pada kilau hartanya. Dan Ratna semakin yakin, mungkin takdir memang ingin ia hidup sendiri. Orang-orang menilai Ratna sebagai wanita yang beruntung, kuat, dan berkuasa. Tapi siapa yang tahu, setiap kali ia pulang ke rumah, Ratna menanggalkan semua topeng itu. Ia hanyalah seorang perempuan biasa yang ingin dimengerti, ingin dirangkul saat lelah, ingin ditemani saat takut, ingin didengarkan tanpa dihakimi. Hidupnya bagaikan panggung sandiwara. Di depan publik ia bersinar, tapi di balik layar ia rapuh. Hari demi hari terasa monoton. Pagi ia berangkat kerja dengan mobil dinas,
siang rapat dengan berbagai pihak, sore menerima tamu penting, lalu malam kembali ke rumah yang dingin. Siklus itu berulang terus tanpa ada sesuatu yang benar-benar mengisi kekosongan hatinya. Hingga suatu hari, sebuah kejadian sederhana yang sama sekali tidak ia duga menjadi titik awal perubahan hidupnya. Listrik di rumah mewah itu tiba-tiba padam. Malam itu, setelah menghadiri sebuah rapat penting di kantor dinas, Ratna pulang dengan wajah lelah. Mobil dinas yang membawanya melaju mulus di jalanan kota, memasuki kawasan elit yang sepi dan tenang. Lampu-lampu jalan berpendar lembut, sementara di dalam mobil, Ratna hanya terdiam. Pikirannya kosong, tubuhnya letih, dan hatinya terasa berat. Begitu melewati gerbang rumahnya yang tinggi menjulang, suasana mewah langsung menyambut. Halaman luas, dengan air mancur yang bergemericik indah, taman bunga tertata rapi, dan lampu taman berderet bagi bintang kecil. Dari luar, rumah itu tampak hidup, megah, berkelas, memancarkan kemewahan yang membuat siapapun terpesona. Namun begitu pintu utama dibuka, yang menyambutnya hanyalah keheningan yang menusuk. Keheningan yang membunuh perlahan. Sepatu hak tingginya beradu dengan lantai marmer, menimbulkan gema yang memantul ke seluruh ruangan. Suara itu terdengar jelas, terlalu jelas, karena tidak ada suara lain selain bunyi langkah kakinya. Tidak ada tawa anak-anak, tidak ada sapaan hangat seorang suami, tidak ada aroma masakan rumah yang biasa menyambut keluarga pulang. Ruang tamu dengan sofa kulit mahal dan meja kayu jati terlihat sempurna, tapi kosong. Televisi layar besar terpajang megah di dinding, tapi lebih sering tidak dinyalakan. Lampu kristal gantung berkilauan indah, namun cahaya itu hanya menegaskan betapa sunyinya ruangan tersebut. Ratna meletakkan tasnya di atas meja, melepas blazer, lalu menjatuhkan diri ke sofa. Ia menarik nafas panjang. Apa gunanya semua ini? Gumamnya lirih, suara yang hanya bisa ia dengar sendiri. Setiap malam, rutinitas Ratna hampir sama. Ia makan malam sendirian, ditemani suara peralatan makan yang beradu dengan piring. Kadang ia memesan makanan dari restoran mahal, kadang meminta pembantunya menyiapkan menu khusus. Tapi apapun makanannya, rasanya selalu hambar. Bukan karena masakan itu tak enak, melainkan karena tidak ada orang yang duduk di seberang meja untuk berbagi cerita. Setelah makan, ia biasanya berjalan ke ruang kerjanya. Ruangan itu dipenuhi buku, dokumen, dan piagam penghargaan. Di dinding tergantung foto-fotonya saat menerima penghargaan atau menghadiri acara resmi. Orang lain mungkin bangga melihatnya, tapi bagi Ratna, foto-foto itu hanyalah pengingat betapa ia harus selalu terlihat sempurna meskipun hatinya penuh luka. Di ruang kerja itu, Ratna sering menatap keluar jendela, memandang lampu-lampu kota dari kejauhan. Ada rasa iri yang muncul saat melihat keluarga kecil di rumah sebelah bercengkerama di teras, tertawa bersama meski rumah mereka jauh lebih sederhana. Kenapa mereka terlihat lebih bahagia daripadaku?
pikirnya berkali-kali. Ingatan yang menghantui. Malam-malam sepi selalu membuat Ratna teringat pada masa lalu. Saat suaminya masih ada, rumah itu penuh suara. Ada canda tawa, ada diskusi hangat, bahkan ada perdebatan kecil yang berakhir dengan tawa. Semua itu kini tinggal kenangan. Ia masih ingat jelas bagaimana suaminya sering menggodanya, menyuruhnya berhenti bekerja terlalu keras. "Ratna, kamu itu bukan robot. Duduklah sebentar, temani aku minum teh." Kenangan itu kini menjadi bayangan yang menghantui setiap kali ia duduk sendirian di ruang keluarga. Kadang ia merasa rumah besar itu seperti kuburan kenangan. Setiap sudut menyimpan jejak masa lalu. Kamar tidur utama dengan ranjang besar yang kini hanya ia tempati seorang diri. Dapur yang dulu penuh aktivitas kini jarang digunakan. Hingga teras rumah tempat mereka dulu berbincang ringan sebelum tidur. Sebagai kepala dinas, Ratna dituntut selalu kuat. Di depan bawahan, ia harus tegas. Di depan pejabat lain, ia harus percaya diri. Di depan masyarakat, ia harus jadi panutan. Tidak ada ruang untuk rapuh. Tidak ada tempat untuk menunjukkan kelemahan. Namun, ketika pintu rumah tertutup, semua topeng itu runtuh. Ratna seringkali duduk termenung di ruang keluarga, meremas tangannya sendiri dan berkata dalam hati, "Aku lelah. Aku ingin ada seseorang yang mendengarkan, tanpa menilikku, tanpa memandang statusku." Tetapi siapa yang bisa ia percaya? Dunia di sekelilingnya dipenuhi orang-orang yang mendekat hanya karena kepentingan. Teman sesama pejabat mendekat demi jaringan politik. Pengusaha mendekat demi proyek. Bahkan kerabat pun terkadang datang hanya untuk meminta bantuan finansial. Di balik tembok tinggi rumahnya, Ratna terjebak dalam kesepian yang tak terlihat. Orang-orang mengira ia wanita paling beruntung. Padahal, ia merasa menjadi wanita paling sendirian di dunia. Hati yang merindukan kesederhanaan. Ada hal yang sangat dirindukan Ratna, kesederhanaan. Ia merindukan duduk bersama seseorang di teras rumah, minum teh hangat, bercakap tentang hal-hal kecil tanpa beban. Ia merindukan suara tawa yang jujur, bukan basa-basi penuh kepentingan. Ia merindukan kehangatan sentuhan, bukan sekadar jabat tangan formal dalam acara resmi. Namun semakin ia mencari, semakin sulit ia menemukannya. Semua orang yang mendekatinya tampak palsu. Hanya wajah manis dengan maksud terselubung. Dan Ratna semakin yakin, mungkin ia memang ditakdirkan hidup dengan kesepian itu selamanya. Namun kehidupan selalu menyimpan kejutan. Pada suatu sore, ketika Ratna baru saja pulang dari kantor, tiba-tiba listrik di rumah mewahnya padam. Semua lampu kristal mati, pendingin ruangan berhenti berfungsi, dan rumah yang biasanya terang benderang berubah menjadi gelap gulita. Ratna panik. Ia jarang berurusan dengan hal-hal teknis seperti ini. Biasanya semua diurus oleh staf atau pembantu. Namun sore itu, kebetulan sebagian besar pekerja rumah tangga sedang libur. Ratna hanya ditemani seorang asisten rumah tangga yang juga kebingungan. "Bu, sepertinya ada masalah di panel listrik. Kita perlu memanggil teknisi," ucap asistennya. Ratna menghela napas panjang. Ia benci dengan hal-hal yang merepotkan seperti ini. Tapi apa boleh buat? Akhirnya, ia menyuruh asistennya mencari tukang listrik terdekat.
Saat itu, Ratna sama sekali tidak menyangka bahwa kejadian sederhana, listrik padam, akan menjadi awal pertemuan tak terduga. Sebuah pertemuan yang kelak mengubah hidupnya, membuka kembali hatinya yang lama tertutup dan membawa cerita cinta yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sore itu, langit di atas rumah megah Bu Ratna perlahan berubah warna. Awan jingga menghiasi ufuk barat, sementara angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah yang lembab. Di dalam rumah, suasana berbeda. Lampu kristal yang biasanya memancarkan cahaya gemerlap tiba-tiba padam. Pendingin ruangan mati, suara mesin air terhenti, dan seisi rumah terjebak dalam kegelapan. Ratna berdiri di ruang tamu dengan wajah kebingungan. Ia menatap ke sekeliling, merasa asing di rumahnya sendiri. Apa-apaan ini? Baru sore sudah mati listrik? Gumamnya kesal. Asisten rumah tangganya, Siti, yang menemani dari tadi, juga terlihat panik. Bu, sepertinya panel listriknya bermasalah. Kalau hanya padam dari PLN, biasanya tetangga juga ikut gelap. Tapi ini cuma di rumah kita. Ratna menghela napas, lalu menekan pelipisnya. Ia bukan tipe wanita yang mengerti soal urusan teknis rumah tangga. Selama ini, semua hal seperti itu selalu ditangani oleh suaminya. Dan setelah sang suami tiada, biasanya ia langsung menyerahkan urusan tersebut ke pembantu atau memanggil teknisi tanpa banyak berpikir. Ya sudah, segera panggil tukang listrik. Cari siapa saja yang bisa datang sekarang juga, ucapnya tegas. Kedatangan pria asing. Tak lama kemudian, terdengar suara motor berhenti di depan gerbang besar rumah itu. Siti buru-buru menghampiri, membuka pintu gerbang, lalu masuklah seorang pria muda dengan baju kerja sederhana berwarna biru dongker. Tangan dan kukunya tampak kotor, penuh bekas oli dan noda kabel. Pria itu memperkenalkan diri dengan sopan. Permisi Bu, saya Andi. Katanya ada masalah listrik di rumah ini. Ratna menoleh. Untuk sesaat, ia terdiam. Pria itu tampak jauh berbeda dengan orang-orang yang biasanya datang ke rumahnya. Tidak berpenampilan mewah, tidak berbicara berlebihan, tidak pula membawa senyum penuh basa-basi. Tatapannya tenang, jujur, dan sikapnya sederhana. Ya, benar. Sejak tadi sore, listrik di rumah saya padam. Tolong periksa panelnya. Jawab Ratna berusaha menjaga wibawanya, meski hatinya mulai terusik. Andi mengangguk, lalu berjalan mengikuti Siti ke ruang panel listrik. Ratna entah mengapa memilih ikut berjalan di belakang mereka. Ada rasa penasaran yang muncul begitu saja. Kesederhanaan yang menyentuh. Di depan panel listrik besar yang terletak di ruang belakang, Andi mulai bekerja. Tangannya lincah memeriksa kabel-kabel, matanya fokus mengamati setiap detail. Sesekali ia menghela napas, lalu bergumam pelan. Oh, ini masalahnya. Ratna memperhatikan dari dekat. Ia terpaku pada cara Andi bekerja. Gerak-geriknya tegas namun tenang. Penuh konsentrasi, seolah urusan kabel dan listrik adalah hal yang sangat penting baginya. Tidak ada kesan asal-asalan. Sepertinya ada kabel yang korslet, Bu, kata Andi setelah beberapa menit memeriksa. Saya harus ganti beberapa sambungan. Mungkin butuh waktu agak lama. Tidak apa-apa. Ia lalu duduk di kursi dekat ruangan itu, memperhatikan Andi bekerja. Sambil menunggu,
Ratna merasakan sesuatu yang aneh. Biasanya, ketika ada pekerja datang ke rumah, ia tak pernah peduli. Ia hanya menyuruh pembantu mengurus, sementara dirinya tetap di kamar atau ruang kerja. Tapi kali ini berbeda. Ada magnet yang membuatnya enggan beranjak. Percakapan pertama. Setelah beberapa saat, Ratna memberanikan diri membuka percakapan. "Sudah lama kerja jadi tukang listrik, Dek?" Tanyanya pelan. Andi menoleh sebentar, lalu tersenyum tipis. "Iya, Bu. Sudah hampir 7 tahun. Dari sejak lulus sekolah, saya langsung kerja. Awalnya ikut orang, sekarang kadang jalan sendiri." Ratna mengangguk. Ada kekaguman kecil yang muncul. 7 tahun. Berarti pria ini bukan sembarangan. Ia pasti sudah terbiasa menghadapi berbagai masalah listrik. "Tidak capek? Kerja dari rumah ke rumah, kadang sampai malam?" lanjut Ratna. Andi tertawa kecil, suaranya jujur tanpa dibuat-buat. "Capek, Bu, tapi namanya kerja ya harus dijalani. Kalau kita tidak kerja, siapa yang mau kasih makan keluarga?" Jawaban sederhana itu menusuk hati Ratna. Ia sudah lama tidak mendengar jawaban jujur tanpa formalitas, tanpa hiasan kata-kata manis. Jawaban yang lahir dari kehidupan nyata, bukan dari kepura-puraan. Entah bagaimana, sore itu Ratna merasa berbeda. Ia yang biasanya menjaga jarak dengan orang-orang kelas bawah, kini merasa hangat ketika berbicara dengan seorang tukang listrik sederhana. Ada getaran aneh yang muncul, rasa nyaman yang sudah lama ia lupakan. Ratna memperhatikan wajah Andi saat bekerja. Wajah itu tidak sekadar tampan, tapi penuh ketegasan dan kejujuran. Dan bagi Ratna, itu jauh lebih berharga daripada wajah pejabat atau pengusaha kaya yang sering mencoba mendekatinya dengan senyum palsu. "Seandainya ada seseorang yang bisa memperlakukan aku dengan tulus seperti ini," batin Ratna, tanpa sadar menatap Andi lebih lama dari biasanya. Cahaya yang kembali menyala. Setelah hampir 1 jam bekerja, Andi akhirnya selesai memperbaiki panel listrik. Ia menutup kotak panel, lalu berbalik kepada Ratna. "Sudah, Bu. Listriknya bisa nyala lagi. Silakan coba." Ratna segera menyalakan lampu ruang tamu. Dalam sekejap, rumah itu kembali terang benderang. Lampu kristal kembali berkilau, pendingin ruangan berdengung, dan semua peralatan listrik kembali berfungsi. "Alhamdulillah, terima kasih banyak Dek Andi. Kamu benar-benar membantu saya." Andi hanya mengangguk, wajahnya tengang. "Sama-sama, Bu. Itu memang tugas saya." Namun di dalam hati Ratna, ia tahu, ini bukan sekadar bantuan teknis. Sore itu, Andi bukan hanya memperbaiki listrik rumah, tapi juga menyalakan kembali cahaya di hati Ratna yang sudah lama redup. Sejak pertemuan sore itu, bayangan tentang Andi tidak bisa lepas dari pikiran Ratna. Malam harinya, meski rumah sudah kembali terang benderang, Ratna justru merasa ada cahaya lain yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Cahaya itu bukan berasal dari lampu kristal yang berkilauan, melainkan dari ingatan tentang seorang pria sederhana dengan senyum tulus yang begitu jarang ia temui. Ratna duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah televisi yang menyala tanpa ia perhatikan. Di tangannya ada secangkir teh hangat, tetapi pikirannya melayang jauh. Kenapa aku terus teringat wajahnya? Bukankah dia hanya seorang tukang listrik? Kenapa rasanya berbeda? Getaran yang tidak biasa. Ratna mencoba mengabaikan perasaan itu. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa semua hanya kebetulan, hanya rasa kagum sesaat pada kesopanan seorang pekerja. Tapi setiap kali ia mengingat cara Andi berbicara dengan jujur, bagaimana tangannya bekerja dengan cekatan, dan bagaimana tatapan matanya begitu tenang,
Hatinya kembali bergetar. Getaran itu terasa asing. Sudah lama sekali ia tidak merasakannya, sejak kepergian suaminya. Ia pikir perasaan seperti itu sudah mati bersama waktu, terkubur dalam kesibukan dan duka. Tapi ternyata, satu pertemuan singkat saja mampu membangunkannya kembali. Malam itu Ratna tak bisa tidur nyenyak. Ia berbolak-balik di tempat tidur, sesekali tersenyum sendiri, lalu tersadar dan menggelengkan kepala. Aku ini kenapa? Masa seorang kepala dinas bisa memikirkan tukang listrik seharian penuh? Gila. Gumamnya sambil menutup wajah dengan bantal. Hari-hari berikutnya, Ratna mulai merasakan kerinduan aneh. Ia berharap listrik rumahnya rusak lagi, atau setidaknya ada sesuatu yang membuat Andi harus kembali. Bahkan ketika lampu di salah satu ruangan redup sedikit, ia sudah merasa punya alasan. Akhirnya, Ratna sengaja meminta Siti menghubungi Andi kembali dengan alasan ada lampu di ruang makan yang berkedip-kedip. Padahal, sebenarnya masalah itu bisa diatasi dengan mudah. Namun, Ratna pura-pura tidak tahu. "Bu, apa perlu tukang listrik yang kemarin datang lagi?" tanya Siti polos. Ratna menoleh cepat, seakan berusaha menyembunyikan antusiasmenya. Ya, hubungi saja dia. Lagi pula, dia sudah tahu kondisi rumah kita kan? Tak lama kemudian, suara motor Andi kembali terdengar di depan rumah. Ratna merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Padahal, ia berusaha terlihat tenang. Hari itu, Andi memeriksa lampu ruang makan dengan sigap. Ratna sengaja menemaninya, pura-pura ingin memastikan pekerjaan berjalan baik. Padahal, sebenarnya ia hanya ingin berbicara. "Andi, kamu selalu terlihat serius kalau bekerja," ucap Ratna sambil memperhatikannya. Andi menoleh sebentar, lalu tersenyum. "Iya, Bu. Kalau pekerjaan begini harus teliti. Salah sedikit bisa bahaya." Ratna mengangguk, lalu diam sejenak sebelum melanjutkan. "Saya kagum loh, tidak semua orang punya kesabaran seperti itu." Andi hanya tertawa kecil. "Terima kasih, Bu. Bagi saya, pekerjaan apapun yang penting halal dan dilakukan dengan sungguh-sungguh." Kata-kata itu sederhana, namun bagi Ratna terasa seperti tamparan lembut. Ia teringat pada lingkungannya yang penuh orang berpura-pura, orang yang mencari keuntungan dengan cara apapun. Sementara di hadapannya ada seorang pria sederhana yang bekerja jujur, tanpa kepura-puraan. Obrolan itu berlanjut, semakin lama semakin hangat. Ratna mendengar cerita tentang keluarga Andi, ibunya yang tinggal di kampung, adik-adiknya yang masih sekolah, dan perjuangannya mencari nafkah sejak muda. Bagi Ratna cerita itu terasa begitu nyata, begitu berbeda dari pembicaraan formal di ruang rapat yang membosankan. Tanpa sadar, Ratna mulai menunggu-nunggu kehadiran Andi. Setiap kali ia melihat pria itu bekerja, hatinya dipenuhi rasa kagum. Ada sesuatu dalam diri Andi yang membuatnya merasa aman, bukan karena status, bukan karena harta, tapi karena ketulusan yang memancar dari sikapnya. Dalam diam, Ratna mulai membayangkan hal-hal sederhana. Duduk bersama di teras rumah sambil minum teh, berjalan-jalan tanpa harus menjaga citra, atau sekedar bercakap ringan tanpa topeng. Hal-hal yang tak pernah bisa ia lakukan dengan pria-pria yang selama ini mendekatinya. Namun di sisi lain, Ratna juga dilanda ketakutan. "Aku ini siapa? Kepala dinas, janda kaya raya yang selalu diperhatikan orang. Sedangkan dia hanya seorang tukang listrik. Apa kata dunia kalau aku benar-benar tertarik padanya?" Pertarungan batin itu membuatnya semakin gelisah. Ia tahu perasaan ini tidak bisa terus ia sembunyikan. Tapi ia juga takut membuka hati terlalu cepat.
Hari itu, setelah Andi selesai memperbaiki lampu, ia berpamitan pulang. Ratna mengantarkannya sampai ke teras. Saat itu, Andi menoleh sambil tersenyum. Senyuman itu sederhana, tidak dibuat-buat, namun mampu menyembuhkan luka lama di hati Ratna. "Terima kasih, Bu. Kalau ada masalah lagi, jangan ragu hubungi saya," kata Andi sambil memasukkan peralatan ke dalam tasnya. Ratna hanya mengangguk. Namun dalam hatinya ia berbisik, "Andi, mungkin kamu tidak tahu, tapi kehadiranmu lebih dari sekedar memperbaiki listrik. Kamu telah memperbaiki sesuatu dalam diriku yang sudah lama rusak." Dan sejak hari itu, Ratna tahu hatinya benar-benar mulai tergetar. Hari-hari setelah kedatangan Andi semakin rasa berbeda bagi Ratna. Setiap kali ia melihat nomor Andi tertera di kontak ponselnya, hatinya berdebar lebih cepat. Setiap kali ia menemukan alasan untuk memanggilnya kembali ke rumah, ada perasaan hangat yang sulit ia jelaskan. Ratna mulai menemukan kenyamanan dalam percakapan sederhana bersama Andi. Sesuatu yang tak pernah ia rasakan meski bertemu dengan puluhan pejabat, pengusaha, atau lelaki berpenampilan rapi. Obrolan dengan Andi selalu mengalir, apa adanya. Tentang listrik, tentang keluarga, tentang kehidupan sehari-hari yang penuh perjuangan. Bagi Ratna, tatapan Andi berbeda. Tatapan itu tidak mengandung rasa iri, tidak mengandung pamrih, tidak ada kepalsuan. Tatapan itu membuat Ratna merasa menjadi seorang wanita biasa yang dihargai, bukan sekadar seorang pejabat atau janda kaya raya. Tatapan yang tidak bisa berbohong. Suatu sore ketika Andi kembali datang untuk memperbaiki instalasi kecil di halaman belakang, Ratna memperhatikannya dengan lebih dekat. Saat Andi menoleh sebentar dan mata mereka bertemu, Ratna terdiam. Ada sesuatu dalam tatapan itu. Jujur, tulus, tapi juga penuh rasa hormat. Ratna mencoba mengalihkan pandangan namun gagal. Ia justru semakin larut. Apa dia juga merasakan sesuatu? Atau hanya aku yang berlebihan? Pikirnya. Andi, di sisi lain, juga tampak canggung. Beberapa kali ia terlihat ingin berbicara lebih banyak namun urung. Senyumnya sedikit gugup, tangannya bekerja lebih cepat dari biasanya, seolah ingin segera menyelesaikan tugasnya agar tidak terlalu lama berada di dekat Ratna. Namun bagi Ratna, justru sikap itulah yang semakin membongkar rahasia hatinya. Ia tahu, ada sesuatu yang Andi sembunyikan. Seiring waktu, kedekatan Ratna dengan Andi mulai menjadi perbincangan di kalangan orang-orang rumah. Para pembantu berbisik-bisik setiap kali Andi datang. Bu Ratna itu kok sering sekali memanggil tukang listrik yang satu itu ya? Padahal kan bisa saja memanggil teknisi lain. Kenapa harus dia terus? Jangan-jangan Bu Ratna suka sama dia. Bisikan-bisikan itu perlahan merembes keluar rumah. Beberapa tetangga juga mulai berkomentar. Ada yang sekedar penasaran, ada yang sinis, dan ada pula yang iri. Seorang kepala dinas dekat dengan tukang listrik. Wah, itu kabar yang aneh. Janda kaya raya, masa jatuh hati pada orang biasa? Tidak mungkin. Kalau benar, pasti karena dia kesepian. Uang banyak tapi tidak ada teman bicara. Ya begitu jadinya. Ratna tentu mendengar gosip itu. Awalnya ia berusaha tidak peduli. Namun semakin lama, kata-kata itu menusuk. Ia mulai ragu, mulai merasa takut akan pandangan orang. Malam itu, Ratna duduk di teras rumah sambil menatap bulan. Angin berhembus lembut, tapi hatinya justru bergolak. Ia memikirkan semua yang terjadi,
tatapan Andi yang menenangkan, obrolan sederhana yang menghangatkan, dan gosip yang semakin meluas. Apa aku salah jika aku menyukai pria sepertinya? Apa salah kalau aku ingin dicintai dengan tulus tanpa peduli status dan harta? Kenapa dunia ini selalu menuntutku memilih sesuai gengsi bukan sesuai hatiku? Air mata menetes perlahan. Ratna sadar ia sudah tidak bisa lagi menolak perasaannya sendiri. Namun ia juga takut jika Andi tidak merasakan hal yang sama, takut jika gosip itu semakin merusak nama baiknya, takut jika semua ini berakhir dengan kekecewaan. Keesokan harinya, Ratna kembali memanggil Andi. Kali ini untuk memeriksa kabel di ruang kerja. Saat itu suasana rumah cukup sepi. Hanya ada mereka berdua dan seorang pembantu yang sibuk di dapur. Ratna memberanikan diri membuka percakapan. "Andi, saya ingin tanya sesuatu. Apa kamu tidak heran kenapa saya sering memanggilmu?" Andi terdiam sejenak, lalu menoleh. Matanya jujur, namun ada keraguan. "Sejujurnya Bu, iya, saya juga bertanya-tanya, apa benar ada banyak masalah listrik di rumah sebesar ini? Atau..." Ia tidak melanjutkan kalimatnya. Ratna tersenyum samar, lalu menunduk. "Kadang, saya hanya ingin ada seseorang yang bisa saya ajak bicara. Dan entah kenapa, setiap kali kamu ada di sini, saya merasa lebih tenang." Andi terdiam lama. Wajahnya menunjukkan kebingungan. Ia ingin menjawab, tapi takut salah. Akhirnya ia hanya berkata, "Bu, saya ini hanya tukang listrik. Dunia kita terlalu berbeda." Ratna menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Andi, saya tidak butuh dunia yang berbeda. Saya hanya butuh seseorang yang bisa mengerti saya." Ucapan itu membuat suasana hening. Tidak ada suara selain detak jom dinding. Namun dalam hati mereka berdua, ada sesuatu yang semakin jelas. Ada perasaan yang tak bisa terus disangkal. Sejak percakapan itu, hubungan Ratna dan Andi tidak pernah sama lagi. Meski keduanya masih menjaga jarak, ada ikatan halus yang semakin kuat. Tatapan mereka semakin sering bertemu, dan dalam setiap senyuman yang terbalas, ada rahasia besar yang hanya mereka berdua yang tahu. Namun jalan mereka tidak akan mudah. Dunia di luar sana sudah mulai berbisik, dan mereka tahu apa yang mereka rasakan akan segera diuji. Kabar kedekatan Ratna dengan Andi semakin lama semakin sulit dibendung. Apa yang semula hanya desas-desus di kalangan pembantu rumah, kini sudah sampai ke telinga para pejabat, bahkan kolega Ratna di kantor dinas. Suatu pagi saat Ratna menghadiri rapat bersama beberapa kepala bidang, ia merasakan tatapan-tatapan aneh. Bisik-bisik terdengar jelas meski mereka berusaha menutupinya. Benarkah Ibu Ratna sering terlihat bersama tukang listrik? Janda kaya raya kok pilihannya seperti itu? Kalau benar, bisa jadi bahan pembicaraan sekota. Ratna pura-pura tidak mendengar, namun hatinya perih. Reputasi yang ia bangun selama bertahun-tahun sebagai pejabat terhormat kini terancam runtuh hanya karena perasaannya. Tekanan dari sahabat dekat. Sore itu, Ratna mendapat kunjungan dari sahabat lamanya, Bunita, seorang pengusaha yang juga terkenal di lingkungannya. Begitu duduk di ruang tamu, Bunita langsung menatap Ratna dengan ekspresi serius.
Ratna, aku dengar gosip yang beredar. Jangan bilang itu benar ya. Ratna menghela nafas. Apa yang kamu dengar? Bahwa kamu dekat dengan seorang tukang listrik. Astaga Ratna, kamu itu kepala dinas, janda kaya raya, banyak pria terhormat yang bisa mendekatimu. Kenapa malah dengan orang kecil seperti itu? Ratna mencoba tersenyum, meski hatinya sakit mendengar kata-kata itu. Nita, kamu tidak mengerti. Bukan soal dia tukang listrik atau siapapun. Aku hanya merasa dia tulus. Dia tidak melihatku karena harta atau jabatan. Dia hanya memperlakukan aku sebagai Ratna, seorang wanita biasa. Namun Nita menggeleng keras. Dengar Ratna, dunia ini tidak sesederhana itu. Orang akan menghakimi. Nama baikmu bisa hancur, bahkan jabatanmu bisa dipertaruhkan. Ucapan itu membuat Ratna terdiam. Ia tahu sahabatnya benar, tapi hatinya menolak menyerah begitu saja. Pertemuan yang menguatkan. Di tengah badai gosip itu, Ratna kembali bertemu Andi. Kali ini bukan di rumahnya, melainkan secara tidak sengaja di sebuah toko kelontong kecil. Andi sedang membeli peralatan sederhana, sementara Ratna kebetulan mampir untuk membeli kebutuhan rumah tangga. Begitu mata mereka bertemu, ada kehangatan yang sulit dijelaskan. Ratna tersenyum dan Andi tampak kikuk. Mereka akhirnya duduk sebentar di bangku depan toko, berbicara seperti dua orang sahabat lama. "Andi, kamu dengar gosip tentang kita?" tanya Ratna pelan. Andi menghela napas panjang. "Iya Bu, bahkan beberapa teman saya juga mulai bertanya-tanya. Ada yang bilang saya cari muka, ada yang bilang saya ingin memanfaatkan ibu." Ratna menunduk. Itu yang membuatku sedih. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya aku rasakan. Andi menatapnya dengan mata yang dalam. "Bu Ratna, dunia boleh berkata apa saja, tapi saya tidak akan pernah memperlakukan ibu seperti yang mereka pikirkan. Saya tahu posisi saya. Saya ini cuma tukang listrik, tapi saya juga tidak bisa bohong kalau setiap kali bersama ibu, hati saya tenang." Kalimat itu membuat Ratna hampir meneteskan air mata. Tenang. Kata sederhana itu lebih berharga dari segala pujian yang pernah ia dengar seumur hidupnya. Sayangnya, gosip itu tidak berhenti di situ. Beberapa media lokal mulai menuliskan berita samar-samar tentang seorang pejabat wanita yang digosipkan dekat dengan tukang listrik. Nama Ratna tidak disebutkan langsung, tetapi semua orang tahu siapa yang dimaksud. Di rumah dinas, telepon berdering tanpa henti. Ada rekan yang menanyakan kebenaran, ada pejabat yang menyindir, bahkan ada yang terang-terangan mengejek. Ratna merasa dunia seperti menutup pintu untuknya. Malam itu Ratna duduk sendirian di kamar menatap cermin besar di hadapannya. Ia melihat wajahnya sendiri. Cantik, berwibawa, tapi penuh luka. Kenapa kebahagiaan itu begitu mahal? Kenapa aku harus memilih antara nama baik dan perasaan hatiku? Bisiknya lirih. Di tengah keputusasaan, Ratna mengingat kembali percakapan singkatnya dengan Andi. Tentang ketulusan, tentang rasa tenang yang ia berikan. Ia sadar, mungkin inilah ujian terberat yang harus mereka lewati. Ia tahu, tidak mudah menghadapi pandangan sinis dunia. Tidak mudah melawan tradisi yang menilai cinta hanya dari status dan harta. Tapi di hatinya, Ratna mulai merasakan kekuatan baru. Sebuah keyakinan bahwa cinta sejati memang harus diperjuangkan. Ratna menatap keluar jendela, menatap langit malam yang gelap namun bertabur bintang.
Jika benar dia adalah takdirku, maka aku harus berani. Aku tidak boleh kalah oleh omongan orang. Dan di malam yang sunyi itu, untuk pertama kalinya, Ratna bertekad apapun yang terjadi, ia akan memperjuangkan perasaan ini. Hari-hari berikutnya menjadi titik balik dalam hidup Ratna. Gosip sudah bukan lagi bisikan, tapi bergema seperti genderang yang ditabuh di setiap sudut kota. Dari warung kopi pinggir jalan, ruang kantor, hingga pertemuan resmi, semua orang membicarakan hal yang sama. Seorang kepala dinas janda kaya raya yang konon jatuh hati pada tukang listrik. Di tengah badai itu, Ratna sadar ia tak bisa terus bersembunyi. Diam hanya akan membuat gosip semakin liar, sementara hatinya terus menjerit. Ia merasa seperti terkurung dalam sangkar emas. Cantik, berkilau, tapi menyakitkan. Malam itu, Ratna kembali duduk di depan cermin besar di kamarnya. Matanya bengkak karena terlalu sering menangis. Di tangannya, ia menggenggam foto almarhum suaminya. "Mas, jika kau masih di sini, kau pasti akan menertawakanku. Aku, Ratna, kepala dinas yang tegas, ternyata rapuh hanya karena satu pria sederhana. Tapi Mas, entah kenapa aku yakin Andi adalah jawaban dari kesepianku. Dia bukan pengganti dirimu, tapi seseorang yang membuatku merasa hidup kembali." Air mata menetes, tapi kali ini Ratna tidak merasa lemah. Ada kekuatan yang tumbuh bersamaan dengan rasa sakit itu. Keesokan harinya, Ratna mengambil keputusan besar. Ia tidak lagi ingin bersembunyi. Ia mengundang beberapa sahabat dekat, termasuk Bunita yang selama ini menentangnya, ke rumahnya. "Terima kasih sudah datang," ucap Ratna membuka percakapan. "Aku tahu kalian semua mendengar gosip tentangku, dan hari ini aku ingin bicara jujur. Iya, aku dekat dengan seorang tukang listrik bernama Andi. Iya, aku menyukainya, dan aku tidak malu mengatakannya." Ruangan seketika hening. Semua menatap Ratna dengan ekspresi campur aduk. Ada yang terkejut, ada yang menahan senyum sinis. Ada pula yang kaget, tapi sekaligus kagum dengan keberaniannya. Bunita menghela napas panjang. "Ratna, kamu sadar dengan apa yang kamu lakukan? Ini bisa menghancurkan karirmu." Ratna menatap sahabatnya itu dengan mata teguh. "Aku sudah lama menjalani hidup untuk karir, untuk nama baik, untuk gengsi. Tapi semua itu tidak pernah benar-benar membuatku bahagia. Untuk sekali ini saja, aku ingin hidup untuk hatiku sendiri." Kata-kata itu menggema di ruangan, meninggalkan kesunyian panjang. Sementara itu, kabar tentang pengakuan Ratna sampai juga ke telinga Andi. Ia kaget, sekaligus bingung. Malam itu, ia datang ke rumah Ratna dengan wajah penuh keraguan. "Bu Ratna, apa benar ibu bilang hal itu di depan orang banyak?" tanya Andi, suaranya bergetar. Ratna mengangguk pelan. "Iya, Andi, aku tidak ingin lagi hidup dalam bayang-bayang omongan orang. Aku hanya ingin jujur pada diriku sendiri dan padamu." Andi menunduk, lalu menghela nafas panjang. "Bu, saya tidak tahu harus berkata apa. Dunia kita sangat berbeda. Saya takut tidak bisa melindungi ibu dari semua omongan orang." Ratna mendekat, menatapnya dengan penuh keyakinan.
Aku tidak butuh perlindungan dari dunia, Andi. Aku hanya butuh kamu tetap menjadi dirimu sendiri, tulus, jujur, dan apa adanya. Itu sudah cukup. Air mata menetes di pipi Ratna, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena lega. Waktu berjalan, gosip masih terus berhembus, tapi Ratna tidak lagi goyah. Ia tetap bekerja dengan profesional, tetap melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Perlahan, orang-orang mulai melihat bahwa gosip itu tidak mampu menjatuhkannya. Justru banyak yang diam-diam kagum pada keberaniannya. Bahkan beberapa wanita di lingkungannya mulai berbisik. Mungkin benar ya, kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dengan harta atau jabatan. Bu Ratna berani sekali. Aku iri. Dia bisa jujur pada hatinya sendiri. Sementara Andi, meski masih merasa canggung, tetap hadir dalam hidup Ratna. Ia tidak berubah menjadi orang lain, tidak berusaha menyesuaikan diri dengan dunia mewah Ratna. Ia tetap sederhana, tetap bekerja memperbaiki kabel dan lampu, tetap pulang dengan motor tuanya. Dan justru itulah yang membuat Ratna semakin mencintainya. Suatu sore, Ratna dan Andi duduk di teras rumah, menikmati secangkir teh hangat. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma bunga dari taman. Ratna tersenyum, menatap pria sederhana di sampingnya. Andi, aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Mungkin dunia akan terus menilai, mungkin akan ada lebih banyak rintangan. Tapi satu hal yang aku tahu, aku bahagia bersamamu. Andi menatapnya lama, lalu mengangguk. Saya juga, Bu. Mungkin saya tidak bisa memberi banyak, tapi saya berjanji, saya akan selalu jujur dan tulus pada Ibu. Ratna menggenggam tangannya erat. Di saat itu, ia merasa seluruh dunia boleh menertawakannya, boleh meremehkannya. Tapi hatinya sudah memilih, dan pilihan itu membuatnya merasa hidup kembali. Hidup seringkali menipu kita dengan kilau harta, jabatan, dan gengsi. Namun sejatinya, kebahagiaan tidak datang dari pandangan orang lain, melainkan dari hati yang merasa tenang dan dimengerti. Bu Ratna menemukan ketenangan itu bukan pada orang kaya atau berpangkat tinggi, melainkan pada seorang tukang listrik sederhana. Cinta sejati memang tidak mengenal batas. Ia datang tanpa diduga, tumbuh di tempat yang tidak kita sangka. Dan keberanian untuk memilih cinta sejati, itulah yang membuat hidup menjadi lebih bermakna. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini hingga akhir. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu berani mendengarkan hati kita sendiri. Jangan lupa dukung terus channel Kisah Luna dengan cara menekan tombol like, share, dan tulis kota asal kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.